Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kita akan belajar tentang pemeriksaan fisik pada pasien. Jadi yang pertama, pemeriksaan fisik pada pasien itu adalah pemeriksaan fisik atau pemeriksaan klinis. Adalah sebuah proses dari seseorang ahli medis memeriksa tubuh pasien. Jadi pada saat pasien datang itu selalu yang pertama dilakukan adalah pemeriksaan fisik. Pengertian pemeriksaan fisik adalah pemeriksaan penunjang dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Jadi yang diperiksa itu apa saja? Pemeriksaan fisik itu dilakukan dari head to toe, jadi dari ujung kepala, ujung rambut sampai ujung kaki. Itu diperiksa semua. Jadi teknik pemeriksaannya itu ada yang pertama inspeksi. Inspeksi ada pemeriksaan dengan menggunakan panca indera. Jadi kita menggunakan indera penglihatan, pendengaran, dan penciuman. Penglihatan seperti apa? Jadi pada saat pasien datang itu pertama kali diperiksa itu menggunakan inspeksi. Kita lihat di mana fokusnya pada pemeriksaan. Jadi fokus inspeksi pada setiap bagian tubuh meliputi ukuran tubuh, warna, bentuk, posisi, kesimetrisan, lesi, penonjolan, dan pembekakan itu bisa kita lihat dengan panca indera. Jadi pada saat pasien datang itu pertama kali teknik pemeriksaan yang digunakan adalah inspeksi. Jelas inspeksi sampai sini ya. Jadi inspeksi itu pemeriksaan yang menggunakan panca indera, bisa menggunakan penglihatan, pendengaran, dan penciuman. Yang kedua dengan palpasi. Apa sih palpasi? Palpasi adalah pemeriksaan dengan menggunakan indera peraba. Jadi dengan tangan kita itu kita tekan pada bagian-bagian yang ingin diperiksa. Itu namanya palpasi. Jadi penekanan pada bagian tubuh dengan menggunakan tangan. Itu ya palpasi. Jadi hal yang dideteksi adalah suhu, kelembapan, tekstur, gerakan, dan vibrasi. Itu edema juga bisa kita deteksi dengan menggunakan pemeriksaan palpasi. Oke. Yang ketiga ada perkusi. Perkusi itu apa? Pemeriksaan yang meliputi pengetukan permukaan tubuh untuk menghasilkan bunyi yang akan membantu penentuan datasi lokasi dan posisi struktur di bawah. Perkusi adalah pemeriksaan dengan jalan mengetuk bagian permukaan tubuh tentu untuk membandingkan dengan bagian tubuh lainnya dan kiri atau kanan dengan menghasilkan suara yang bertujuan untuk mengidentifikasi batas atau lokasi dan konsentrasi jaringan. Jadi setelah inspeksi kita lakukan palpasi, setelah itu bisa kita lakukan perkusi, dan terakhir auskultasi. Auskultasi ini dengan bunyi. Jadi auskultasi adalah tindakan pendengaran bunyi yang ditimbulkan oleh macam-macam organ dan jaringan. Biasanya kalau auskultasi itu menggunakan stetoskop. Jadi hal-hal yang didengar ya adalah bisa bunyi jantung, bunyi suara napas, atau bising usus. Itu pemeriksaan yang dilakukan ya. Tujuan pemeriksaannya apa? Banyak tujuannya. Ini tujuannya boleh kalian baca dan boleh kalian catat. Tujuannya untuk mengumpulkan data tentang kesehatan klien, untuk menambah informasi dan yang diperoleh dari riwayat kesehatan, untuk menginformasi dan mengidentifikasi diagnosa, untuk membuat penilaian klinis tentang perubahan status, untuk mengevaluasi hasil fisiologi dan asuhan. Itu tujuannya. Sedangkan prosedurnya, ini prosedur yang bakal kita lakukan pada saat kita pemeriksaan fisik. Pada saat pemeriksaan fisik itu adalah persiapan alat. Biasanya kita pemeriksaan fisik itu menggunakan ini meteran, timbangan, Fenlux, stetoskop, tensimeter. Jadi pada saat pasien datang itu persiapan alat dulu pertamanya. Setelah persiapan alat baru kita lakukan persiapan lingkungan. Lingkungan yang seperti apa yang disiapkan? Pastinya ruang ada keadaan yang nyaman, hangat. Misalnya ada pada ruangan terbuka kita tutup dulu pintu atau sampirannya atau skermnya. Terus yang ketiga adalah kliennya, itu yang harus disiapkan. Jadi kita bantu kliennya mengenakan baju pemeriksaan jika ada dan dianjurkan agar pasien itu rileks ya. Jadi 3 ini yang harus kalian siapkan: persiapan alat, persiapan lingkungan, dan persiapan pasien. Itu pemeriksaan fisiknya.
Yang pertama akan kita lakukan adalah pemeriksaan fisik pasien dari kulit dan kuku. Nih ya, boleh kalian baca dan boleh kalian catat. Ini adalah pemeriksaan fisik pada daerah kulit dan kuku. Jadi apa yang diperiksa di kulit dan di kuku? Kita lihat dari inspeksi. Kita lihat dari warnanya, kebersihannya. Terus palpasi. Kita palpasi kelembapannya, suhu permukaan kulitnya. Setelah dapat palpasi dan inspeksi pada pemeriksaan kulit, kita juga lakukan dengan sama pada pemeriksaan kuku. Kita inspeksi kebersihan bentuk kuku, keadaan normal kuku. Terus kita juga melakukan palpasi pada kuku. Palpasi seperti apa? Jadi pada kuku ini kita tekan. Jadi kita tekan di kapiler reptil. Nah, setelah kita tekan, aliran darah kuku kembali kurang dari 3 detik, berarti itu normal. Jadi ujung kuku ini kita tekan ya, kita tekan. Jadi dia kembali merah kembali, itu harus kurang dari 3 detik. Kalau dia lebih berarti tidak normalnya pada kuku itu ya. Terus pemeriksaan kepala, termasuk pemeriksaan wajah, mata, telinga, hidung, itu kita periksa semua dari posisi klien biasanya duduk. Jadi untuk memeriksa wajah sampai kita lihat dengan lehernya, perawatan terhadap klien itu ya. Terus yang kedua pemeriksaan kepala, wajah, telinga, mata, hidung, kuku, mulut dan leher. Jadi dari kepala, ini boleh kalian baca. Inspeksi, kita lihat inspeksi pada kepala, lingkar kepalanya, bentuk kepalanya, jumlah rambutnya, kebersihannya, jumlah kebersihan kulitnya, terus tuh bentuknya, ada lesi, jumlah lesi kalau memang ada lesi pada daerah kepala. Terus kita lihat keadaan kulit kepalanya, warna rambut, itu ditulis semua nanti di soal keperawatan. Setelah inspeksi, kita palpasi. Ada tidak benjolan pada daerah-daerah tertentu. Jadi tidak ada benjolan kalau yang normalnya ya, tidak ada pembekakan. Itu normalnya. Terus wajah juga kita inspeksi warna kulit, terus bentuk. Terus simetri atau tidaknya wajahnya, palpasi, kita tekan di daerah-daerah pipi, ada edemanya, ada nyerinya pada rahang, itu kita palpasi. Terus mata juga kita inspeksi bentuknya, kesimetrisnya, alis, bulu mata, kelopak mata itu lengkap atau tidaknya, adakah yang aneh ataukah ada yang merah, atau itu kita lihat dari inspeksi. Terus kita lihat juga kita bisa menggunakan tes ketajaman penglihatan. Ini tajaman penglihatan bisa pakai visus centralis nih, atau juga menggunakan visus perifer nih ya, boleh kalian baca. Itu pada pemeriksaan mata. Lanjutnya kita memeriksa telinga. Biasanya memeriksa telinga itu menggunakan alatnya arloji atau garpu tala, spekulum, lampu kepala. Kita lihat ada tidak atau banyaknya kotoran di telinganya. Itu kita lihat dari inspeksi bentuk, ukuran telinga. Tuh. Setelah itu kita palpasi, adakah nyeri, tekan pada daerah telinga. Setelah itu kita memeriksa hidung. Hidung sama, dia ada spikulum hidung, senter. Jadi kita lihat ada tidaknya sumbatan-sumbatan di hidung. Sama kita palpasi, kita inspeksi terlebih dahulu dan baru kita palpasi daerah hidung. Ada bengkakkah, ada nyerikah, itu ya. Terus mulut dan bibir. Mulut bibir kita lihat senter, spit lidah, sarung tangan. Untuk pemeriksanya kita melakukan inspeksi dan palpasi juga di daerah mukosa bibir. Terus kita lihat apakah bibirnya pecah-pecah atau bibirnya ada lembab. Itu kita lihat dari inspeksi. Nih, pada daerah gigi juga kita lihat berapa gigi yang hilang, berapa gigi yang ada, jumlah giginya. Itu dilihat ya, pada gigi atas berapa, rahang bawah berapa, itu diinspeksi.
Setelah itu kita melakukan pada pemeriksaan mulut tidak ada palpasi ya, cukup inspeksi saja. Kalau leher ada tentunya pasti. Ini leher kita lihat, kita menggunakan inspeksi leher, inspeksi dan auskultasi. Kalau di leher kita ada penambahan auskultasi ya menggunakan stetoskop. Jadi kita auskultasi bising pembuluh darahnya, jadi di leher itu. Terus palpasinya kita lihat adakah kelenjar-kelenjar tiroidnya, adakah pembekakan, itu pada pemeriksaan leher. Pemeriksaan dada seperti itu juga ya. Kalau dada jelas prosedurnya, kesimetrisannya, terus iramanya kita menggunakan 4 pemeriksaan kalau pada dada. Yang pertama inspeksi, kita lihat inspeksi warna kulitnya, edemanya, posturnya. Terus kita palpasi di daerah dadanya, adakah bentuk dada yang merasa nyeri, jadi itu kita tekan di bagian dadanya. Setelah itu kita perkusi, kita ketuk. Ini keadaan normalnya. Jadi normal itu bunyinya resonan atau duk duk duk. Terus jikalau pada bagian bawah, pada bagian yang ada udaranya, setelah kita perkusi itu ada suara pekak. Jadi itu fungsi perkusi ya. Jadi nih bunyinya berbeda-beda. Kita ketuk pada daerah batas jantung itu menggunakan perkusi. Terus auskultasi kita lihat suara napas di sini. Suara napas menggunakan stetoskop. Ini suara napasnya itu didengarkan. Setelah itu sistem kardiovaskuler mengetahui keadaan normal atau tidaknya denyut jantung. Itu kita periksa bagian dada. Oke. Terus lanjut di dada dan aksila. Aksila ini kita melakukan inspeksi payudara. Kita lihat payudaranya simetris atau tidak, ukurannya, kita lihat putingnya normal atau tidak. Terus kita inspeksi bagian aksila. Aksila kita lihat nyerinya atau tidaknya pembekakan pada daerah aksila. Setelah itu abdomen. Kalau abdomen sepertinya kita akan melakukan 4 pemeriksaan ya. 4 pemeriksaan ini dia ada pensil, ada penggaris, stetoskop yang perlu kita pakai, ada pita pengukur untuk apa? Untuk diinspeksi. Jadi kita lihat berapa ukuran normalnya perutnya, simetris atau tidaknya. Terus setelah itu kita lihat pergerakan dinding perutnya. Auskultasi, kita dengar dengan stetoskop apakah ada suara bising usus atau suara peristaltiknya. Ini ya, terdengar peristaltik 5-20 kali per detik, terdengar dari denyutan arteri renalis, arteri iliaka dan aorta. Terus kita perkusi nih, kita ketuk bagian perutnya. Setelah itu kita ketuk juga daerah hepar, limpa dan ginjal. Palpasi semua kuadran hepar, limpa, ginjal kiri dan kanan. Setelah kita perkusi, kita palpasi. Kita tekan apakah ada nyeri pada daerah-daerah perut. Oke. Pemeriksaan fisik itu banyak ya. Jadi yang dari head to toe, ini baru kita bahas ke bahu dan siku. Boleh kalian lihat. Kalau bahu, siku, tangan itu kita inspeksi, palpasi. Kita inspeksi itu fungsinya untuk apa? Untuk melihat kesimetrisannya kembali, terus kekuatan tonus ototnya. Kalau palpasi denyut arterinya kita lihat berapa denyut arteri brachialisnya. Terus yang ini selanjutnya pemeriksaan ekstremitas bawah. Ekstremitas bawah itu meliputi panggul, lutut, dan pergelangan kaki dan telapak kaki. Itu ekstremitas bawah. Kita lihat ekstremitas bawahnya, inspeksi palpasi juga sama. Kita lihat tonus ototnya. Kita lihat palpasi di arteri femororis, arteri poplitea dan arteri dorsalis pedis. Denyutnya normal, teraba jelas. Setelah itu kita pemeriksaan genitalia. Genitalia ini adalah alat genitalia itu dari anus, rektum, dan alat kelamin. Itu ya, kita juga harus memeriksa
normal atau tidaknya alat kelamin genitalianya dan anusnya. Pemeriksaan rektum, kita lihat pada daerah rektumnya. Kita inspeksi genitalia eksternalnya, lihat mukosa kulitnya, adakah terjadi kemerahan atau tidak, atau bersih atau tidak. Terus inspeksi vagina serviknya, kita lihat ada vaginanya, adakah ketidaknormalan atau normal. Terus palpasi, kita palpasi vagina uterusnya, kita tekan, kita ukur konsentrasi dan masanya. Pemeriksaan anus juga kita lihat pada daerah anus, adakah nyeri, adakah edema, adakah pengeluaran pendarahan, itu kita lihat di daerah rektum. Oke. Mungkin itu saja yang akan disampaikan. Sama yang pria wanita juga sama ya. Inspeksi juga integritas kulit penisnya, terus tuh bagian anusnya sama. Kita lihat inspeksi juga daerah skrotumnya ya, ukurannya. Itu ada tidak tonjolannya. Oke, sampai sini dulu kita pemeriksaan fisiknya mulai dari kepala sampai ujung kaki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.